Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita mulai pagi ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab TB2 di kitab Kejadian pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh taman Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon, yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu." Hakikat manusia. Kejadian 2 mencatat bagaimana proses manusia diciptakan, yaitu dari debu tanah yang dibentuk dan diembuskan nafas hidup, maka jadilah manusia. Proses ini berbeda dengan cara Allah menciptakan bumi dan isinya, di mana Allah cukup berfirman. Manusia diciptakan dengan karya tangan Allah dan dihidupkan oleh daya yang berasal dari Allah sendiri. Ini menggambarkan betapa berharganya manusia di mata Allah. Setelah diciptakan, manusia diberi tugas untuk mengelola ciptaan. Dengan kata lain, Allah menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya. Ini bukan tugas yang sembarangan, melainkan tugas istimewa, di mana Allah mempercayakan semua yang telah Ia ciptakan kepada manusia. Kemudian Allah melihat
bahwa manusia perlu penolong yang sepadan agar dapat membangun persekutuan untuk mengerjakan tugas itu. Penolong sepadan yang dihadirkan untuk saling belajar keterbukaan dan kepercayaan sehingga tidak sampai melangkah bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar hakikat manusia diciptakan, berharga, dan dipanggil sebagai rekan sekerja Allah. Kita berharga di mata Allah apapun kondisi kita. Mungkin kekurangan kita dirasa menjadi kelemahan di hadapan sesama. Namun bagi Allah, Ia tidak pernah gagal dalam menciptakan kita. Bahkan Ia tetap mempercayakan tugas untuk hidup sebagai rekan sekerjanya melalui karya apapun yang bisa kita tekuni. Yang penting, jangan melawan ketetapan Allah. Kedua, Allah menghadirkan penolong yang sepadan untuk membangun persekutuan yang menyembah dan menaati Dia. Penolong yang sepadan dimulai dengan menghadirkan keluarga. Kalimat bijak mengatakan, keluarga adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyertai kita. Maka kita perlu membangun keterbukaan dan sikap saling menguatkan satu sama lain. Sekalipun tidak ada keluarga yang sempurna, Allah juga tidak pernah salah dalam menghadirkan keluarga. Maka mari syukuri bahwa hakikat Allah menciptakan kita adalah berharga di matanya, dan kita dipanggil untuk turut mengerjakan setiap karya yang kita tekuni agar genaplah panggilan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Dan terimalah juga dengan syukur keluarga yang Ia hadirkan menyertai kita. Apapun kondisinya, setiap kelemahan pasti ada. Namun bukan berarti Allah salah menghadirkan keluarga bagi kita. Yang terpenting kita mau belajar menghadirkan diri di tengah keluarga, berproses bersama menuju keluarga yang dipakai oleh Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menciptakan kami dengan berharga, dan Engkau memanggil kami untuk mengerjakan tugas yang istimewa, yaitu mengelola apa yang Engkau hadirkan di tengah dunia ini. Bantu kami agar kami boleh mengerjakan semua dengan taat tanpa melawan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kalau Engkau menghadirkan penolong yang sepadan dimulai dari keluarga kami. Dan biarlah kami boleh hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Di tengah kelemahan-kelemahan yang terjadi, bantu kami untuk saling memperbaiki. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.